Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat guru hebat dimanapun berada? Saya Supriyadi, saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Sinjai. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti, yang mana budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sesuai dengan dasar pemikiran tersebut, di daerah kami, khususnya di satuan pendidikan, di mana kami mengabdikan diri, ada program tahunan yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Program tersebut adalah kegiatan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun merupakan wujud implementasi dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena dalam kegiatan tersebut mengandung nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang dapat menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adapun nilai-nilai karsa atau afektif atau karakter yang terkandung dalam kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: yang pertama, nilai karakter atau sikap spiritual. Nilai sikap spiritual yaitu religius, yang mana nilai spiritual dalam kegiatan Maulid adalah peserta didik mampu menumbuhkan dan menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, adapun nilai-nilai karsa atau afektif atau karakter sosial yang terkandung dalam kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: yang pertama, nilai gotong royong atau kerjasama antar semua stakeholder pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik, dan peserta didik dalam mempersiapkan kegiatan Maulid. Karakter sosial yang kedua adalah disiplin. Dalam kegiatan Maulid yang diselenggarakan di sekolah, semua stakeholder dapat disiplin dalam mempersiapkan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Nilai sosial yang ketiga adalah bertanggung jawab. Seluruh stakeholder diharapkan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya, setiap kelas diberi tanggung jawab untuk membuat male. Maka sebagai insan yang bertanggung jawab, maka harus menyelesaikan kegiatan tersebut tepat pada waktunya. Nilai sosial yang keempat adalah kepedulian. Sikap peduli yang tercermin dari kegiatan Maulid adalah membantu kelas lain yang membutuhkan bantuan. Misalnya, ada kelas yang kesulitan dalam memperoleh bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan male. Maka kelas yang lain harus membantu sebagai perwujudan sikap peduli terhadap sesama. Selanjutnya, nilai-nilai kognitif yang terkandung dalam kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mendengarkan hikmah Maulid, akan menambah hasanah pengetahuan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat menambah kecintaan peserta didik kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya, nilai-nilai psikomotor atau keterampilan yang terkandung dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dapat meningkatkan kreativitas semua stakeholder dalam melakukan proses persiapan seperti penataan atau dekorasi ruangan dan pembuatan male untuk masing-masing tingkatan kelas. Nah, inilah dokumentasi kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilaksanakan di sekolah. Peserta didik bergotong royong mempersiapkan segala sesuatu seperti menghias telur dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, peserta didik bertanggung jawab mempersiapkan spanduk dan dekorasi-dekorasi lain yang dibutuhkan dalam kegiatan Maulid. Selanjutnya, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks sosial budaya daerah setempat yang dapat diterapkan. Penumbuhan nilai-nilai karsa atau sikap, khususnya sikap spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik sebelum pembelajaran dilaksanakan maupun dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, kegiatan pra pembelajaran diisi dengan kegiatan literasi Al-Quran 15 menit setiap hari Jumat. Yang kedua, kegiatan tausiah setiap hari 15 menit sebelum proses belajar mengajar. Kemudian dalam proses belajar mengajar di kelas, yang pertama adalah kegiatan berdoa dan membaca surah-surah pendek di awal pelajaran. Yang kedua, kegiatan berdoa dan membaca surah-surah pendek di akhir pelajaran. Selanjutnya, penumbuhan nilai-nilai karsa atau sikap, khususnya sikap sosial dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, bergotong royong menyelesaikan tugas kelompok, misalnya piket kelas dan lain-lain. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur, misalnya maulid. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, bernalar kritis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, kreatif dalam menghasilkan produk pembelajaran. Dan mandiri dalam menyelesaikan tugas individu. Dokumentasi kegiatan literasi Al-Quran yang dilakukan di sekolah. Nah, inilah kegiatan literasi Al-Quran sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Semoga pemaparan ini dapat membangkitkan semangat kita dalam menjalankan aktivitas mulia kita sebagai seorang pendidik. Salam guru penggerak. Mari bergerak untuk menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.